Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlina Nanda Tambunan dengan NPM 712409150033. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu komponen utama dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik seperti laptop dan smartphone. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang sedang digunakan oleh prosesor. Artinya, setiap kali kamu membuka aplikasi, manajemen game, atau mengetik dokumen, data-data dari aktivitas ini tersimpan sementara di RAM agar bisa diakses dengan cepat oleh sistem. Begitu perangkat dimatikan atau di restart, semua data di RAM akan hilang secara sifat yang void, yaitu hanya menyimpan data selama ada listrik. Untuk memahami lebih dalam, bayangkan RAM seperti meja kerja seorang pelajar. Semakin besar ukuran mejanya, semakin banyak buku dan alat tulis yang bisa diletakkan di atasnya tanpa harus bolak-balik mengambil dari rak. Sama halnya dengan RAM. Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak data yang bisa diolah secara bersamaan. Dan ini membuat kinerja perangkat menjadi lebih cepat dan efisien. RAM berbeda dengan penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD. Jika hard disk berfungsi menyimpan data secara tetap seperti dokumen, video, dan program, maka RAM hanya menampung data sementara yang sedang aktif digunakan oleh sistem. Karena itu, semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki sebuah perangkat, semakin baik pula performanya dalam menjalankan banyak program sekaligus. Jenis-jenis RAM juga cukup beragam dan telah berkembang sering kemajuan teknologi. Jenis RAM yang paling awal dikenal adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang menyimpan setiap bit dan dalam kompositor kecil dan perlu terus diperbaharui agar data tidak hilang. DRAM menjadi dasar dari berbagai jenis DRAM modern. Kemudian ada SD DRAM, Synchronous DRAM, yaitu bekerja secara sinkron dengan kecepatan clock prosesor. Artinya, RAM jenis ini dapat menyesuaikan waktu kerjanya dengan kecepatan prosesor sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efisien. SD DRAM adalah cikal bakal dari jenis DRAM modern yang digunakan saat ini. Selanjutnya muncul DDRAM, SD DRAM, Double Data Rate Synchronous DRAM, yaitu merupakan perkembangan dari SD DRAM dan DDR, mampu mentransfer data 2 kali lebih cepat karena dapat melakukan proses pembacaan dan penulisan data dalam suatu siklus clock. Sering waktu, DDR terus berevolusi menjadi beberapa generasi, yaitu DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5. Seperti generasi baru menawarkan peningkatan kecepatan, efisiensi daya, dan kapasitas yang lebih besar. Misalnya DDR5 yang digunakan pada komputer modern saat ini mampu bekerja dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dan penggunaan yang lebih hemat dibandingkan versi sebelumnya. Selain digunakan di komputer dan laptop, ada juga jenis RAM khusus untuk perangkat lain. Contoh SRAM, Static RAM, yang
yang lebih cepat dibanding di DRAM karena tidak memerlukan penyegaran data secara terus-menerus. Namun SRAM SRAM lebih mahal. SRAM lebih mahal dan biasanya digunakan dalam cache memori pada prosesor. Namun SRAM lebih mahal dari biasanya digunakan dalam cache memori pada prosesor. Ada juga VRAM, video RAM, yang dirancang khusus untuk menyimpan dari grafis. Ada juga VRAM atau disebut juga dengan video RAM yang dirancang khusus untuk menyimpan data grafis, terutama pada kartu grafis GPU. VRAM sangat penting untuk keperluan desain grafis, animasi, dan gaming karena membantu menampilkan gambar dengan lebih cepat dan halus. Secara keseluruhan, RAM memiliki peran vital dalam kinerja sistem komputer. Tanpa RAM yang memadai, perangkat akan bekerja lambat, terutama ketika membuka aplikasi sekaligus. Oleh karena itu, memiliki kapasitas dan jenis RAM yang sesuai sangat penting agar perangkat dapat bekerja normal sesuai kebutuhan penggunanya. Singkatnya, RAM adalah otak kedua bagi komputer yang membantu prosesor bekerja cepat dan efisien. Ia menjadi jembatan penting antara kecepatan tinggi prosesor dan penyimpanan jangka panjang seperti SSD atau HDD. Dengan memahami jenis-jenis RAM dan fungsinya, kita bisa lebih bijak dalam menentukan kebutuhan perangkat yang sesuai, baik untuk kerja, belajar, maupun bermain game. Sekian dan terima kasih.